Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Tersangka utama kasus mafia bola yang melibatkan Persibara Banjarnegara, Tika dan Bahpri divonis 2,6 tahun dan 3 tahun. Merasa dizolimi, mereka tidak menerima hasil putusan tersebut yang dirasa terlalu berat. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada 6 terdakwa kasus mafia bola dalam sidang di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Masing-masing tersangka mendapatkan vonis berbeda sesuai peran mereka dalam kasus mafia bola. Dari ke-6 tersangka, hanya Nurul Safarid dan Mansur Lestaluhu yang menerima vonis hakim. Mansur dan Nurul terbukti menerima suap dan dijatuhi pidana 1 tahun penjara. Sementara Johar Lin N divonis penjara 1 tahun 9 bulan karena terbukti melanggar pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Tersangka lainnya yang divonis di ruang sidang Chandra Prianto alias Bahpri dijatuhi majelis hakim yang diketuai Beli Heriandi selama 3 tahun penjara dengan denda 5 juta rupiah, subsidiar 1 bulan. Sedangkan terdakwa Anik Yuni Artikasari alias Tika diganjar 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 5 juta subsidiar 1 bulan. Keduanya terbukti melanggar pasal 378 junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Sedangkan Dwi Irianto alias Mbah Putih divonis 1 tahun 4 bulan. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa disesuaikan dengan peran masing-masing dan jumlah uang yang diterima. Selain Mansur dan Nurul yang menyatakan menerima hasil sidang, majelis hakim memberikan waktu pada terdakwa lainnya selama 7 hari untuk pikir-pikir. Jadi sudah saya sampaikan, ini murni penyuapan, ya. Jadi ya, ini penyuapan. Jadi bentar teman-teman media biar ngumpul dulu aja. Di penipuan, ya penipuan, ya. Setelah penipuan saya untuk menyuap, ya untuk kepentingannya adalah lasmi. Ini tidak benar, ya. Tolong ya untuk teman-teman saya terima kasih untuk ini selama ini. Tapi yang dia garis bawahi adalah penyuapan. Uang dana sumber semuanya dari lasmi. Undang-undang di penyuapan teman-teman sudah tahu semua. Saya tidak bisa menjelaskan, ya. Itu. Yang kedua adalah terkait dengan tim PSSI yang membuat perjanjian bukan saya, bukan Tika, bukan anak angkat saya. Yang membuat perjanjian adalah PSSI dengan saudara Lasmi, ya. Itu perlu digarisbawahi, ya. Saya akan tuntut nanti, ya. Bentar, mohon waktunya sebentar buat teman-teman media. Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih dari awal persidangan sampai sekarang teman-teman media aktif untuk mengawal jalannya persidangan. Yang pertama, mengenai pasal penipuan. Guna saya, keuntungan buat saya itu apa? Menipu untuk menyuap kepentingan Persibara Banjarnegara. Sama sekali nggak ada keuntungan buat diri saya sendiri. Namun biar saja, insya Allah saya tetap ikhlas dengan semua keputusan ini. Biar dia mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Saya nggak apa-apa di penjara, yang penting saya merasa sudah berkata jujur dengan fakta persidangan yang sebenar-benarnya. Nggak apa-apa saya sementara dizulimi, nggak apa-apa. Yang penting saya komitmen saya jujur. Meskipun dia di luar sana memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya, demi kepentingan kesenangan pribadinya, tapi sebenarnya dalam hatinya dia sangat bersalah. Ya, yang pertama kita menghormati putusan hakim, ya. Tapi menurut saya juga, ya, semua ini pertimbangan ini banyak yang dipertimbangkan itu adalah pertimbangan dari keterangannya Lasmi, tidak ada dalam fakta persidangan. Ingat bahwa pertama itu adalah untuk apa? Untuk menaikkan kasta, dalam Liga 3. Mengapa dicampur adukkan dengan Porprov? Porprov itu bukan Persibara. Porprov itu adalah Kabupaten Banjarnegara. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari APBD. Ya, kalau Persibara itu jelas. Ya, Persibara jelas bisa dari APBD, bisa dari pihak ketiga. Ya, kemudian ASKAP, jangan dicampur adukkan.
antara ASKAP. ASKAP itu apa? ASKAP itu PSSI. Persibara itu apa? Persibara itu klub. Atas keputusan sidang mafia bola hari ini, saya sebagai pelapor dan korban menerima dan menghormati keputusan majelis hakim. Saya juga merasa lega, akhirnya kasus mafia bola bisa selesai dan dinyatakan para tersangkanya bersalah. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya laporkan kepada Satgas Mafia Bola adalah realitas yang terjadi di dunia sepak bola. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.